Shalom, Bapak Ibu, dimanapun kau berada, biarkanlah dalam anugerah Tuhan, setiap hati kita terbuka kepada Tuhan, dan biarkanlah perkataan roh masuk dalam batin kita, menerangi hati kita, dan membuat hati kita mengerti bagaimana hidup di hari-hari terakhir ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama dengarkan firman Tuhan tentang kasih karunia, di mana kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita adalah kasih karunia yang sangat luar biasa, dan biarkan kita semua mengalaminya. Mari kita sama-sama baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Ada satu kebenaran dalam ayat ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat terakhir ini menuliskan kalimat yang sangat berarti, yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan Yesus adalah penuh kasih karunia dan kebenaran. Baginya tidak bertentangan antara kasih karunia dan kebenaran. Ada keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran, berjalan sejajar, berjalan paralel. Tidak bisa hanya mengutamakan kasih karunia tapi tanpa kebenaran, atau sebaliknya, mengutamakan kebenaran tanpa kasih karunia. Dan Yesus mengajar tentang kasih karunia kepada kita sejajar, seirama, dan membuat kita mengerti bagaimana kita hidup di hadapannya dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita lihat bagaimana perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ada kesalahan dari orang-orang ini. Ketika mereka dipanggil oleh Tuan, pemilik kebun anggur bekerja, menjadi pekerja jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, bahkan jam 5 sore. Ketika mereka berbaris untuk menerima upah, Alkitab mengatakan bahwa pekerja jam 5 sore yang pertama kali menerima upah. Dia bekerja hanya 1 jam saja, dan ketika dia menerima upah sangat mengagetkan. Dia menerima upah 1 dinar, artinya 1 hari bekerja. Dan itu membuat prasangka bagi yang lainnya. Pekerja yang 3 jam, dia menyangka pasti akan mendapatkan 3 jam. Pekerja yang bekerja 6 jam akan mendapatkan 6 dinar. Yang bekerja 9 jam akan mendapatkan 9 dinar. Dan yang bekerja 12 jam akan 12 dinar. Namun kenyataannya mereka kecewa ketika mereka masing-masing menerima 1 dinar. Apa yang salah dengan pekerja-pekerja ini? Yang salah adalah mereka meniadakan kasih karunia. Ini kesalahan penting yang pada hari-hari ini. Dan ketika kita meniadakan kasih karunia, maka kekristenan itu menjadi agama. Hal penting ketika kekristenan menjadi agama, poin yang paling penting, poin yang paling dikerjakan, poin penting yang harus dilakukan ketika kekristenan menjadi agama adalah meniadakan kasih karunia. Dan ketika kekristenan menjadi agama, maka di situ ada orang saling membandingkan. Mana yang lebih sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Mana yang rohani, mana yang tidak rohani. Mana yang kelihatan begitu luar biasa, dan mana yang tidak tampak luar biasanya. Dan itulah agama, selalu menimbulkan persaingan, selalu menimbulkan perbandingan. Kasih karunia tidak ada persaingan, dan kasih karunia tidak mengenal perbandingan. Kasih karunia hanya mengenal Tuhan yang memberi kasih karunia. Dan kita menjadi orang-orang yang tidak layak menerima apa yang Tuhan beri itu. Dan pekerja-pekerja ini, selain dia melakukan kesalahan, meniadakan kasih karunia, hal yang kedua, dia mengubahnya kasih karunia menjadi upah.
Ketika orang mulai mengerjakan menjadi upah, maka mereka mulai bekerja dengan giat. Mereka bekerja dengan begitu luar biasa, seolah-olah kalau mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan lebih mengasihi dia. No, tidak. Apa yang kita kerjakan dalam pelayanan tidak menambahi sedikit pun kasih Tuhan kepada kita. Apapun yang kita kerjakan dan tidak kita kerjakan juga tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Kasih karunia Tuhan tidak berdasarkan perbuatan kita. Kasih karunia Tuhan diberikan kepada manusia. Kesalahannya adalah ketika manusia meniadakan kasih karunia dan mengubahnya menjadi agama. Dan setelah itu orang bersaing, orang bertanding, orang membandingkan. Dan itulah kesalahan yang hari ini banyak dilakukan oleh orang-orang. Kesalahan kedua, selain yang tadi, meniadakan kasih karunia, mengubah kekristenan menjadi agama, sehingga timbul persaingan dan perbandingan. Yang kedua adalah mereka yang mengalami kasih karunia, seolah-olah kasih karunia membuat mereka lolos dari konsekuensi. Ada konsekuensi dosa yang gak bisa kita lolos. Dan orang-orang yang punya kasih karunia ini menganggap dia akan lolos dengan kasih karunia. Itu satu hal yang salah. Kasih karunia dan kebenaran itu harus seimbang. Kasih karunia dan kebenaran harus paralel. Tidak bisa mengutamakan kasih karunia dan mengurangi atau menghilangkan kebenaran. Atau mengutamakan kebenaran dan meniadakan kasih karunia. Itu hari-hari ini ada banyak penyimpangan dari anak-anak Tuhan menganggap kasih karunia meloloskan mereka dari banyak konsekuensi terhadap dosa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun kau berada, biarkanlah di hari-hari ini setiap kita tahu bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Mengerti bagaimana mengasihi Tuhan, mengerti bagaimana hidup dalam kasih karunia, mengerti bagaimana hidup dengan terang kebenaran Tuhan, dan mengerti bagaimana takut akan Tuhan. Dan kesalahan dari para orang-orang upahan ini meniadakan kasih karunia. Sejak orang-orang meniadakan kasih karunia, maka lihat muncullah agama. Dan ketika orang mulai mengerjakan agama, mereka akan mulai melakukan pembandingan dan persaingan. Semuanya menjadi sebuah kesalahan dalam kasih karunia. Hari ini saya ingin berdoa untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun kau berada. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarkanlah pada saat ini, dimanapun kami berada, kami mengalami satu lawatan khusus di hadapan Tuhan. Yang merombak hati kami tentang kebenaran kasih karunia. Sehingga kasih karunia itu menjadi nyata. Bagaimana kami mengerjakannya. Bagaimana kami menanggapinya. Bagaimana kami meresponinya. Biarlah kasih karunia itu semakin nyata mengalir. Dan kami pun mengalami kasih karunia demi kasih karunia di hadapan Tuhan. Jauhlah daripada kami meniadakan kasih karunia dan menjadikan hal yang agama di hadapan Tuhan. Tapi biarkan kami menjadi hamba-hamba kasih karunia yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, hari ini hal yang paling penting hidup dalam kasih karunia. Dan orang yang hidup dalam kasih karunia menjaga keseimbangan antara kasih karunia dari Tuhan dan kebenaran seperti yang Yesus lakukan. Sehingga hidup kita berjalan lurus di hadapan Tuhan, berjalan naik di hadapan Tuhan, bahkan seperti yang Amsal katakan, makin lama makin kuat menuju Sion. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.